pertama, di sini kami akan membahas pengertian dan tujuan dari CV. CV atau Persekutuan Komanditer adalah badan usaha yang dibentuk oleh beberapa orang sebagai pemilik modal dan kemudian menyerahkan modal tersebut untuk dikelola beberapa orang lainnya sebagai pelaksana bisnis. Sesuai namanya, CV pada dasarnya adalah proses mempersekutukan modal. CV dibentuk agar sebuah badan usaha dapat menjalankan aktivitas bisnisnya dengan resmi dan legal sesuai hukum. Karena CV pada umumnya didirikan dengan akta dan didaftarkan melalui notaris hingga mempunyai payung hukum. Yang kedua, kami akan membahas kelebihan dan kekurangan dari CV. Kelebihan: yang pertama, memiliki kepastian hukum sebagai badan usaha, memiliki akta perusahaan yang didaftarkan notaris. Yang kedua, berbeda dengan PT, tidak ada batasan minimal berapa modal yang harus dimiliki oleh CV. Yang ketiga, lebih mudah berkembang karena dapat dikelola oleh siapapun yang dikehendaki. Pada umumnya dikelola oleh seseorang yang dianggap memiliki kemampuan manajerial yang paling baik. Yang keempat, risiko dan kendala menjadi tanggung jawab bersama semua sekutu. Kelima, pengambilan keputusan yang lebih cepat dibanding PT. 6. Perubahan akta yang lebih mudah. 7. Sistem pajak yang lebih mudah. CV tidak dikenai pajak dan termasuk dalam objek PPh. Dan yang 8, nama perusahaan bisa sesuai keinginan. Dan ada kekurangan. Yang pertama, riskan terjadi konflik dan gesekan di antara anggota sekutu. Yang kedua, sekutu aktif memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan sekutu pasif. Yang ketiga, kemajuan atau kemunduran CV bergantung pada sekutu aktif atau komplementer, sehingga kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu. Yang keempat, kerugian ditanggung secara bersama. Yang kelima, tidak dapat dinyatakan pilot, sehingga bila terjadi kerugian dan harta perusahaan tidak cukup menanggung kerugian, sekutu aktif memiliki kewajiban untuk menanggung kerugian tersebut, walaupun harus menggunakan harta pribadinya. Sementara sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang ditanam di dalam CV. Yang keenam, modal susah ditarik kembali. Yang ketujuh, pengawasan dan kekuasaan CV sangat kompleks. Dan yang terakhir, tanggung jawab sekutu komanditer atau pasif yang terbatas bisa mengendorkan semangat mereka dalam memajukan perusahaan. Yang ketiga, jenis CV. 1. CV bersaham. CV ini mengeluarkan saham yang bisa diambil oleh kedua sekutu masing-masing satu saham atau lebih. Namun, saham yang dikeluarkan tidak bisa diperjualbelikan karena proses menarik kembali modal yang telah disetorkan merupakan proses yang tidak mudah. Saham di CV ini bertujuan menghindari modal beku. Yang kedua, CV murni. CV ini hanya memiliki seorang sekutu komplementer dan beberapa pihak yang berperan sebagai sekutu komanditer. 3. CV campuran. CV campuran biasanya berasal dari firma sebagai bentuk awal. Namun dalam operasionalnya, firma tersebut memerlukan tambahan suntikan modal. Pihak yang berkenaan memberikan tambahan modal berperan sebagai sekutu komanditer, sehingga firma yang menerima modal dan menjalankan usaha disebut sebagai sekutu komplementer. Yang keempat, ciri-ciri dari CV. Yang pertama, memiliki pendiri 2 orang atau lebih. Yang kedua, terdiri dari 2 sekutu, yakni sekutu aktif atau sekutu komplementer dan sekutu pasif atau sekutu komanditer. Yang ketiga, sekutu aktif mengelola perusahaan. Yang keempat, sekutu pasif menanamkan modal. 5. Hanya boleh didirikan oleh warga negara Indonesia atau WNI, sementara warga negara asing tidak diperkenankan mendirikan CV. 6. Model pendirinya tidak ada batasan minimal.